Assalamualaikum, kita lanjut lagi bahas jam tangan analog dari Casio dan ini adalah model yang dirilis di pertengahan tahun 2024 dan bisa dianggap sebagai kelanjutan MW600 dan MW610, tapi juga saudara dekat dari MWA100H. Selamat datang di Dijamin, tempat untuk ulasan jam tangan budget. Model yang kami ulas hari ini adalah MW620H. Ada beberapa varian dan yang satu ini adalah 3AV dengan tema warna hijau. Jam ini ukurannya cukup besar dengan panjang lak tulaknya 50,4 mm, lebarnya 48,1 dan ketebalannya 13,6. Untuk beratnya 48 gram. Berikut ini adalah perbandingannya dengan model populer MRW 200H dan model lama MW 600F. Bentuk casingnya hampir oktagonal dengan bezel yang melingkar. Memiliki gaya yang kuat, kotak, dan sporty. Jam ini juga memiliki banyak kesamaan bentuk dengan MWA100H dan juga MWD 100H. Fitur utama yang tercetak di casing jam ini adalah iluminator dan 100 meter water resistant. Iluminator ini adalah yang membedakan dari model sebelumnya MW600 dan MW610 yang tidak memiliki penerangan aktif. Dan tidak seperti kebanyakan jam tangan, model ini menggunakan dua baterai, yaitu baterai silver oxide SR626SW untuk movement analognya dan lithium CR1616 untuk penerangannya. Dan keduanya punya masa pakai sekitar 3 tahun. Masa pakai baterai ini yang sepertinya merupakan penurunan dari seri-seri sebelumnya yang memiliki daya tahan 10 tahun. Dan untuk backlight atau illuminatornya kita akan bahas nanti ya. Oke, lanjut sekarang kita lihat lebih dekat. Ini adalah casingnya, terbuat dari bahan resin atau semacam plastik dengan semacam pelindung tombol untuk melindungi tombol penerangan atau tombol lightnya. Tampaknya dibuat dengan baik, halus dan presisi. Terus dia menggunakan ada 4 skrup warna chrome yang saya nggak tahu fungsinya selain sebagai hiasan. Dan menurut saya ini akan lebih keren kalau skrupnya ini diwarnai hitam daripada diwarnai chrome. Di bagian depan ada bezel yang awalnya oktagonal tapi kemudian depannya jadi melingkar, dihiasi dengan 4 buah bentuk ornamen skrup. Sayangnya, bezel ini nggak cukup menonjol untuk melindungi kristal atau kaca displaynya. Untuk kaca display ini masih lebih tinggi dari bezel, jadi rentan terhadap goresan. Di sisi kanan ada crown, ini dilindungi oleh casing tetapi tetap mudah diakses dengan adanya cutout di bagian belakang. Namun crown ini sepertinya nongol dari casing. Dan permukaannya juga halus, jadi kurang nyaman untuk adjustment. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah jam tangan quartz atau pakai baterai dengan movement yang kualitasnya bagus dan tanpa fitur tanggal. Jadi Anda akan sangat-sangat jarang untuk perlu mengoperasikan crownnya. Dan di bawah crown ini ada tombol untuk lampunya yang terlihat keren dengan lapisan chrome yang halus dan posisinya juga cukup intuitif. Tapi kalau saya pribadi mungkin lebih suka kalau tombol ini ada di posisi kanan atas. Di bagian belakang terdapat plat stainless steel yang diikat dengan 4 skrup dan ini jadinya gampang kalau mau ganti-ganti baterai. Dan seperti biasa di sini ada spesifikasinya dan kalau dilihat ya kode modulnya adalah 5577 sama dengan MWA100 yang memiliki fitur iluminator yang serupa. Tali jam tangan ini dibuat dari bahan resin poliuretan atau semacam karet sintetis dengan gespernya dari bahan plastik dan untuk kipernya dari bahan resin atau ya karet sintetis juga. Untuk tali ini dipasangi dengan spring bar ukuran 18 mm. Untuk kodenya, ini sama dengan WS1400 dan MWD 110H. Jadi sama persis ya dengan 2 jam tadi. Dan kelihatan keren banget dengan gaya yang kokoh, kemudian cukup fleksibel dengan ketebalan yang oke. Tali ini memiliki pola wave atau gelombang yang cukup besar dan dalam yang akan membantu sirkulasi udara di pergelangan, tapi mungkin akan menekan pergelangan. Jadi kalau misal teman-teman nyobain MWD 110 dan WS 1400 terus ngerasa nggak nyaman dengan strapnya, maka jam tangan ini akan sama juga. Untuk varian ini pakai dial warna hijau yang keren dengan efek sun ray dan angka Arabic yang tebal untuk menit 15, 30, dan 45. Dia punya jarum jam dan menit yang tebal serta jarum detik dengan ujung orange. Jarum jam dan menitnya dilapisi dengan loom atau glow in the dark, tapi untuk indeks atau chapter ringnya enggak. Secara keseluruhan, ini sangat mudah dibaca dan tampak menarik. Namun, jam ini tidak menampilkan angka untuk jam, yang seharusnya sih nggak masalah untuk kebanyakan dari kita. Tapi mungkin untuk beberapa yang lain bisa jadi bahan pertimbangan. Hal lain yang mungkin teman-teman perlu pertimbangkan adalah bahwa di jam ini tidak ada fitur tanggal, lain dengan MW600 dan MW610. Oke, ini adalah tampilan jam tangannya waktu gelap-gelapan. Loom atau glow in the darknya untuk jarum jam dan menit gak bagus-bagus amat. Dan terutama kalau dibandingkan dengan MW600 ya, masih kalah.
Dan sekarang kita coba fitur utamanya, yaitu illuminator dengan menekan tombol di bawah kanan. Lampunya ada di posisi jam 6 dan menyala selama sekitar 4-5 detik. Namun penempatannya kurang membantu visibilitas jarum, terus dia menerangi penanda yang ada di atas, tapi kurang maksimal untuk bagian yang bawah. Berikutnya, kalau untuk setting atau pengaturan sangat mudah. Teman-teman tinggal tarik crownnya keluar, kemudian tinggal diputar aja. Setelah selesai, tinggal dorong lagi balik ke dalam. Jam ini cukup ringan dan punya balance yang bagus. Kalau ditaruh di tangan, seperti terlihat ini nggak banyak bolong di bagian bawah jamnya. Untuk ukuran tangan saya yang hampir 7 inch. Di sisi lain, casingnya cukup tebal, jadi nggak mudah untuk masuk ke lengan panjang. Dan untuk tali resinnya ini mirip dengan MWD 110H. Jadi kalau misal teman-teman nggak suka strapnya MWD 110H karena nusuk tangan, maka yang ini akan sama aja. Untuk harga silahkan cek di marketplace, mungkin akan berbeda dari satu toko dengan yang lain. Dan sebagai perbandingan, ada jam dengan fitur serupa yaitu MWA 100 yang harganya lebih mahal dengan penutup bezel dari plat logam. Tapi gimana pun juga saya pikir ya, untuk jam ini dengan fitur penerangan yang aktif dan water resistant 100 meter, ini masih oke lah. Sekarang untuk pros and cons-nya. Di sisi positifnya, desainnya terlihat sangat keren. Terus untuk dialnya ada efek sunray yang keren banget. Terus kemudian mudah dibaca dengan jarum dan indeks yang tebal. Kemudian dia tahan air sampai 100 meter. Dan dia punya fitur lampu aktif yang mudah digunakan dan jarang tersedia di model lain. Di sisi lain ada juga hal-hal yang perlu teman-teman pertimbangkan. Nomor satu adalah ukurannya cukup besar. Saya nggak akan rekomend ini untuk teman-teman yang pergelangan tangannya di bawah 6,5 inch. Kemudian untuk lightingnya, ini nggak bisa menerangi semua area dial dan jarum. Kemudian untuk lume atau glow in the darknya nggak the best lah ya. Kemudian untuk kristal resinnya ini tidak terlindung oleh bezel. Dan untuk baterainya ini tahan 3 tahun, berbeda dengan seri sebelumnya yang bisa sampai 10 tahun, plus dia perlu 2 baterai. Dan terakhir, mungkin beberapa dari teman-teman nggak suka dengan desain talinya. Kesimpulannya, Casio MW620 ini adalah jenis jam tangan analog yang berbeda. Dia memiliki gaya yang tangguh, ketahanan air sampai 100 meter, dan punya lampu khusus. Jika teman-teman mempertimbangkan model ini, saya juga akan merekomendasikan untuk mengecek 3 alternatif lain jam tangan analog dengan bodi resin dan water resistant sampai 100 meter. Pertama adalah MRW 200H. Ini punya bezel berputar, ada fitur hari dan tanggal, tapi nggak punya lampu backlight atau nggak ada illuminatornya. Kemudian MW600, ini adalah seri lamanya yang lebih ramping dengan ketahanan air sampai 100 meter juga, dan dia punya glow in the dark atau punya lume yang keren, plus dia ada fitur tanggalnya. Dan terakhir adalah MWA 100H yang pada dasarnya adalah saudara kembar dari model ini, tetapi dengan desain casing dan tali yang berbeda. Oke, itu saja untuk ulasan hari ini. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan kalau misalnya ada komentar silahkan ketik aja di kolom komentar. Thank you sudah nonton dan wassalamualaikum.